di Trans 7 pukul 10 pagi. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu, Kepopedia hadir di jam 1 siang. Ingat ya, jangan sampai ketinggalan. Soalnya cuma di Kepopedia, tayangan yang bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Sobat Kepo semua di rumah. Bye! Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Kepopedia yang dipersembahkan oleh sesaat lagi Anda akan menyaksikan Top Speed MotoGP dipersembahkan oleh Deru garang kuda besi siap menggema tanah Katalan. Sebelum masuki panasnya aspal dan gairah persaingan para rider di dalam sirkuit, tentunya selalu ada daya tarik dari aksi dan pesona para joki di luar lintasan. Siapa saja yang telah terpikat? Top Speed kembali merangkum sosok-sosok feminin di belakang tokoh maskulin ajang balap MotoGP dalam Behind Every Single Man in MotoGP. Di balik kesuksesan Joan Mir konsisten di musim ini, ada sosok penting yang setia menyemangatkan sang Spaniard muda dikala sedang beraksi. Alejandra Lopez Garo, model pakaian renang dan bikini di Andorra ini telah menjalin hubungan dengan Mir sejak 2018 saat masih balapan di kelas Moto2. Alejandra kerap habiskan waktu bersama sang kekasih dengan berlibur. Dan tak jarang sang model kelahiran Palma de Mallorca ini luangkan waktu temani sang kekasih saat balapan. Rider Aprilia Racing tim Gresini Alex Espargaro juga memiliki istri yang menawan. Parasnya yang cantik dan seksi yakinkan pembalap 31 tahun ini untuk menikahi seorang Laura Montero di tahun 2014 setelah berkencan selama 7 tahun. Dari pernikahannya, Laura dan Alex dikaruniai sepasang anak kembar, Mia dan Max Espargaro. Wah, so cute ya GP Mania. Masih di nama keluarga yang sama, sang adik Paul Espargaro pun tak kalah gentle. Carlota Bertrand adalah sosok wanita beruntung yang berhasil memikat hati seorang Paul. Siapa sangka, rider pabrikan Red Bull KTM ini termasuk kategori laki-laki romantis. Paul melamar Carlota saat sedang makan malam di restoran sebuah resort saat liburan. Adik dari Alex Espargaro ini bekerja sama dengan karyawan restoran untuk menyiapkan kejutan manis dengan meletakkan cincin di atas piring mashed potato pesanan Carlota. Keduanya pun menikah setahun berselang di tahun 2018. Hehehe, relationships goals banget ya GP Mania. Bikin iri deh. Dan terakhir ada nama Giulia De Lelli. Sosok wanita anggun dan mempesona ini merupakan mantan kekasih dari pembalap tim Aprilia Gresini, Andrea Iannone. Wanita kelahiran Roma 15 Januari 1996 ini merupakan seorang public figure yang jago beradu akting serta menjadi model. Musim 2020 seperti jadi tahun yang mengenaskan bagi sang maniak Joe. Setelah dihadapkan dengan kasus doping yang mengancam karirnya, dirinya pun harus rela ditinggal sang pujaan hati. Puk-puk deh buat Iannone.
Udah nggak bisa balapan, nggak ada yang nyemangatin juga. Hayo, siapa yang mau isi posisi Giulia? Bienvenido a Catalunya, arena lanjutan ke-9 para panji kebesaran MotoGP. And it's me Astri Putri will bring you the latest information about MotoGP only on Top Speed MotoGP. Episode lalu kita udah lihat nih cerita tentang industri motor dan para pembalap Italia selama ajang MotoGP digelar. Nah, sesuai dengan tuan tanah pada balapan sore nanti, negeri Matador juga punya kisahnya sendiri. Mulai dari Angel Nieto, Ricardo Tormo, hingga sang bocah Cervera. Ulasan lengkapnya after this break. Inilah sebuah persembahan bagi jiwa yang layak mendapatkan, menjadi padanan serasi, memikat pandang dan penghormatan. Lambang kebanggaan Indonesia, tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, live the pride. Yamaha, semakin di depan. Gaspol. What do you want to be when you're done here? Be better. Be the best you. Drink UC 1000 lemon water or orange water. The unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Yamaha WR155R, the real adventure partner. Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Saat mata jadi jendela pikiran, tak ada kejadian yang bisa luput dari amatan. Melampaui sekedar tuturan saksi, menyigi sisi yang tak teramati. Mata Anda, mata kita, mata Najwa. Rabu jam 8 malam. Ini baru Trans 7. Yamaha Motor, aplikasi yang berguna banget untuk kita. Ada fitur untuk mencari dealer terdekat, informasi riwayat servis, dan juga ada fitur pengingat servis. Gokil, mantep nih. Download sekarang. Setelah Italia, pekan ini kita bergeser ke Ciudad Capital de Catalunya, Barcelona. Satu lokasi penting dalam peta ekonomi, politik, budaya, dan tentu saja olahraga. Barcelona merupakan kota terbesar kedua di Spanyol dengan penduduk di wilayah city center mencapai 1,7 juta jiwa. Jumlah itu meningkat lebih dari 3 kali lipat jika ditambahkan orang-orang dari metropolitan area yang lalu lalang, berbisnis dan bekerja di tengah kota. Mulai dibangun sejak era kerajaan Romawi, Barcelona punya banyak peninggalan bangunan indah dan bersejarah. Satu yang paling ikonik adalah Sagrada Familia. Secara umum, perekonomian kota ini terbilang cukup baik. Karena selain punya banyak industri, Barcelona adalah pusat budaya juga destinasi utama pelancong yang berpergian ke Eropa.
Selain kebesaran football klub Barcelona dengan stadium Camp Nou-nya, Olimpiade 1992 merupakan milestone dari kota seluas 101 km persegi ini di bidang olahraga. Kompleks Olimpiade ini dibangun di area Bukit Montjuïc, yang pada tahun 1950-an merupakan sirkuit Spanish Grand Prix selama lebih dari 2 dekade sebelum akhirnya tak dipakai lagi karena balapan di sirkuit jalanan dianggap terlalu berbahaya. Belakangan, tempat ini kerap jadi ajang promosi MotoGP dalam menapaktilasi sejarah mereka. Di lain waktu, peningkatan exposure motorcycle Grand Prix juga dilakukan dengan melibatkan sepak bola ataupun tokohnya. Karena harus diakui, nama Barcelona semakin mendunia berkat capaian dari Blaugrana. Welcome to Catalunya! 3 km ke arah utara adalah atensi utama penggila olahraga motor. Sirkuit de Barcelona, Catalunya, jadi ajang adu cepat sejak tahun 1992. Momen yang sama dengan penyelenggaraan Olimpiade. Uniknya, pada masa itu, GP Eropa di trek ini gantikan posisi sirkuit Jarama di kota Madrid. Tajamkan perang dingin The Capital City dengan Catalunya. Punya karakter cepat, balapan di sini selalu lahirkan drama dari masa ke masa. Mulai era Mick Johan, Valentino Rossi, hingga Marc Marquez. Tak heran, sirkuit ini pernah jadi salah satu ajang balapan yang ditonton lebih dari 200.000 orang pada satu seri. 5 tahun terakhir, ada 2 orang Spanyol dan 2 orang Italia yang jadi raja di sini. Dan nanti sore, tak ada Marquez ataupun Jorge Lorenzo di atas lintasan. Mungkinkah ada juara baru? Atau justru Catalunya akan kembali dikuasai oleh para Italiano? Pekan lalu, Emilia-Romagna 2020 jadi sebuah ironi bagi Italia karena podium kelas utama negeri pizza harus rela dikuasai oleh pembalap rival negara. Mundur sedekade sebelumnya, untuk pertama kalinya, rider Spanyol catatkan sejarah dengan memborong semua gelar. Mulai dari MotoGP, Moto2, dan Moto3 yang kala itu masih bernama 125cc. Ditambah dominasi Marc Marquez plus Jorge Lorenzo setelahnya, membuat negeri Matador seakan jadi raja 10 tahun terakhir. Yo simplemente vivo. Banyak orang beranggapan bahwa dominasi joki asal negeri Matador di ajang Grand Prix tak lepas dari andil Dorna sebagai penyelenggara. Juga karena para Spaniard itu diuntungkan oleh jumlah balapan terbanyak di negeri sendiri dalam semusim. Dua hal ini memang fakta yang tidak terbantahkan. Namun semua tak akan ada artinya tanpa berbagai sumber daya yang memadai. Keunggulan para rider Spanyol punya latar belakang panjang berbagai faktor. Mulai dari proteksionisme, industri, hingga culture. Usai Perang Dunia, industri otomotif adalah hal yang paling diperhatikan oleh kerajaan Spanyol. Salah satunya adalah larangan impor dari luar negeri, termasuk saat booming roda 2 asal Jepang mulai awal 60-an. Karena itu, di tengah dominasi motor Italia dan kemudian Jepang pada kejuaraan dunia, Spanyol sempat punya pembalap lokal yang tunggangi kuda besi buatan negeri sendiri. Mulai dari Angel Nieto dengan Derby, hingga Ricardo Tormo yang mengendarai Bull Taco.
Uniknya, baik derby dan juga Bull Taco produksinya dilakukan di Barcelona, kota yang dikenal paling membenci kediktatoran Jenderal Franco, pemimpin Spanyol kala itu. Zaman berganti, kebijakan politis tak lagi bisa mempengaruhi pasar, dan pabrikan Jepang mulai bekerja sama dengan motor lokal. Untungnya, kondisi ini tak mempengaruhi rider Spanyol untuk berprestasi meski bukan di kelas utama. Selain Angel Nieto Roldan yang total punya 90 trofi Grand Prix, dan juga Ricardo Tormo yang namanya abadi menjadi sirkuit Valencia, Spanyol punya juara dunia bernama Jorge Martinez, Sito Pons, Manuel Herreros, dan juga Alex Crivie. Crivie 125cc World Championship dengan motor JJ Cobas bermesin Rotax pada tahun 1989 juga pernah jadi raja di kelas utama sedekade berselang dengan menunggangi Honda. Setelahnya, generasi muda profesional balap pun terus bermunculan karena mereka punya infrastruktur yang memadai. Banyaknya kejuaraan pemula yang digelar di Spanyol juga jadi faktor kunci. Campeonato de España Velocidad atau CEV adalah satu dari sekian banyak tambang rider muda di semenanjung Iberia. Tak cuma dari dalam negeri, para atlet motorsport mancanegara ikut berkompetisi di sini. Salah satunya adalah Fabio Quartararo, Frenchman, yang banyak dikira sebagai Spaniard karena sudah memenangi balapan junior di Spanyol saat usianya belum genap 10 tahun. Kebijakan politis, budaya, dan sumber daya manusia akhirnya lengkap lewat dukungan dana yang memadai. Berbagai perusahaan negeri matador tak segan keluarkan uang besar agar negara mereka harum di dunia balap. Usaha nyata, hasilkan prestasi, dan juga kebanggaan bangsa. Di lain waktu, kami akan mengulasnya lebih dalam untuk GP Mania. So, selalu nantikan Top Speed MotoGP di hari Minggu ya. Cuma naik podium 2 kali, Andrea Dovizioso masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2020 setelah finish ke-8 di GP Emilia-Romagna pekan lalu. Luar biasa. Congratulations juga buat GP Mania yang sudah berhasil menjawab pertanyaan minggu lalu. Voucher makan gratis all you can eat siap dikirim ke rumah kamu. Eits, gak usah khawatir karena masih ada kacamata keren yang siap untuk dikirim pekan ini. Seperti biasa, jawab dulu pertanyaannya. Siapa nama kakak dari Paul Espargaro? Gampang banget kan? Kalau udah tahu jawabannya langsung mention kita di Twitter @trans7gp atau di Instagram di @officialmotogpt7. Setelah jeda masih ada kejutan lain nih buat kalian. So, don't go anywhere because I'll be right back. Selamat datang di Indonesia Giveaway. Inilah sebuah persembahan bagi jiwa yang layak mendapatkan, menjadi padanan serasi, memikat pandang dan penghormatan. Lambang kebanggaan Indonesia, tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, live the pride. Yamaha, semakin di depan. Gaspol. Baim, Paula dan keluarga berbagi kejutan seru sampai bikin haru biru. Tonton live-nya dan ikutin 2 cara ini untuk dapetin giveaway-nya. Kalau kamu kepilih, kamu berhak mendapat giveaway. Ada cap, HP, motor dan juga mobil. Transfer hari ini walaupun
walaupun 100 juta langsung transfer ball. Indonesia Giveaway. Setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam setengah 10 malam. Ini baru Trans 7. Yamaha Frigo. Bebas bisa bawa barang banyak. Wow, it's amazing. Riding stabilan aman. Wow, it's amazing. Isi bensin gak pakai ribet. Wow, it's amazing. Yamaha Frigo, the amazing Matic. Yamaha semakin di depan. Gaspol. Kemenangan Maverick Vinales menjadi pembuktian sengitnya persaingan MotoGP 2020. Dengan jarak yang hanya terpaut 4 poin bagi 4 rider teratas klasemen, akankah sirkuit Barcelona kembali menghadirkan drama berikutnya? GP Catalunya. Kualifikasi Sabtu 26 September jam setengah 12 malam. Siaran langsung Minggu 27 September jam 6 sore. Ini baru Trans 7. All New Yamaha XSR 155. Desain yang tak lekang oleh waktu, yang mudah dimodifikasi, mengendarai warisan masa lalu untuk menembus masa depan. All New Yamaha XSR 155 Sport Heritage. Yamaha semakin di depan. Gaspol. Indonesia menyimpan keelokan tiada tara. Destinasi yang luar biasa mempesona. Terbayar semua dengan pemandangan di sini yang indah banget. Dengan segala keindahan alam yang menakjubkan di tengah budaya dan eksotik. Thank you, bro. Itu jejak saya. Jejak Petualang. Setiap Selasa dan Rabu jam 2.15 siang. Ini baru Trans 7. Yamaha WR155R, the real adventure partner. Yamaha semakin di depan. Full gaspol. Sebelum lanjut, aku mau kasih merchandise spesial buat GP Mania yang sudah berhasil menjawab kuis minggu kemarin. Dengan pertanyaan, tim manakah yang memimpin klasemen setelah hasil race pekan lalu? Jawabannya adalah Petronas Yamaha SRT. Selamat ya buat kamu yang beruntung. Putri masih akan bagi-bagi hadiah lagi setelah ini. But now, it's time for Off Track. Beragam kisah menarik di sekitar lintasan terselip di World Circuit Marco Simoncelli pekan lalu. Mulai dari cerita sedih dan kecewa, kisah haru dan bahagia, hingga yang paling tak terduga. Ini dia best moment in Emilia Romagna. Nasib sial dialami dua rider tuan rumah, Valentino Rossi dan Francesco Bagnaia. Mimpi di Italian Guys suguhkan kemenangan di depan publik sendiri kandas. Berawal dari crash deductor pada awal lap kedua, motor Valentino akhirnya tak bisa dipaksa lagi mengaspal di Misano dan kembali ke pit pada lap ke-17. Lain cerita dengan Bagnaia, sempat pimpin balapan di posisi 1 setelah adu overtake bersama Vinales. Pecco justru tersungkul ke gravel saat balapan menyisakan 7 lap lagi. Andai tak jatuh, ini merupakan momen emas raih podium 1 pertamanya di kelas MotoGP. Kisah kurang mujur juga dialami oleh The Jackass. Jack Miller tak mampu selesaikan balapan karena gangguan teknis. Belakangan diketahui penyebabnya adalah jalur udara ke box filter yang tertutup dikarenakan sebuah plastik tear of visor milik Fabio Quartararo yang tersangkut di dalamnya. The Australian guy pun harus telan pil pahit akibat do not finish. Dewi Fortuna juga belum berpihak pada Quartararo.
Rider asal Prancis ini dirundung kekecewaan akibat gagal naik podium setelah diganjar penalti karena pelanggaran track limit. Track limit sendiri terjadi ketika kedua ban motor pembalap menyentuh daerah batas lintasan yang ditandai dengan warna hijau pada arena sirkuit. Menurut Race Direction, El Diablo lakukan pelanggaran track limit sebanyak 3 kali dan sudah diberi peringatan pada dashboard motornya untuk lakukan long lap penalty. Merasa tak melihat peringatan itu, Quartararo terus pacu motornya hingga akhirnya harus terima penalti 3 detik dan turun posisi menjadi 4, relakan podiumnya jadi milik Pol Espargaro. Cerita manis di Emilia-Romagna akhirnya jadi milik The Top Gun. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Maverick Viñales bisa persembahkan kemenangan pertamanya di musim 2020 untuk tim Monster Energy Yamaha yang disambut perasaan haru dan bangga. Tak cuma akhiri paceklik kemenangan bagi Garputala, rider bernomor 12 ini juga patahkan mitos yang berlangsung kurang lebih 10 tahun bahwa siapapun peraih pole position tak akan keluar sebagai pemenang podium 1 di Misano. Tak cuma taklukan kutukan itu, Mav juga bisa lepas dari sebutan Mr. Saturday yang biasanya hanya hebat di kualifikasi. Kemenangan Maverick Viñales menjadi pembuktian sengitnya persaingan MotoGP 2020. Dengan jarak yang hanya terpaut 4 poin bagi 4 rider teratas klasemen, akankah sirkuit Barcelona kembali menghadirkan drama berikutnya? GP Catalunya. Kualifikasi, Sabtu, 26 September jam setengah 12 malam. Siaran langsung, Minggu, 27 September jam 6 sore. Ini baru Trans 7. Kemenangan Maverick Viñales menjadi pembuktian sengitnya persaingan MotoGP 2020. Akankah sirkuit Barcelona kembali menghadirkan drama berikutnya? GP Catalunya. Kualifikasi, Sabtu, 26 September jam setengah 12 malam. Siaran langsung, Minggu, 27 September jam 6 sore. Ini baru Trans 7. Dipersembahkan oleh Indonesia menyimpan keelokan tiada tara. Destinasi yang luar biasa mempesona. Terbayar semua dengan pemandangan di sini yang indah banget. Dengan segala keindahan alam yang menakjubkan di tengah budaya nan eksotik. Thank you, Bro. Itu jejak saya. Jejak Petualang. Setiap Selasa dan Rabu jam 2.15 siang. Ini baru Trans 7. Sesuai janji Putri tadi, masih ada jam tangan keren menanti buat GP Mania di rumah. Tapi jawab dulu pertanyaan satu ini. Siapa peraih podium 1 GP Catalunya sore nanti? Gampang banget kan? Yang kalian butuhkan cuma perlu nonton tayangan live race. Begitu tahu siapa yang menang? Langsung tulis di kolom komen Instagram @officialmotogp7 atau mention di Twitter di @trans7gp. And 30 minutes is over. Saatnya Putri pamit undur diri. And as always, don't forget to move us. Because of what? Because speed is the main advantage of the large competitors. Bye-bye. Keep coming back to get some more. Got you in your feelings, all emotional. My love, my love. So good, so good, so good, so good. You know my love is so good, so good, so good, so good. You know my love is my love. Ain't running out. Got an endless supply, there'll never be a drop. I
I put you to sleep, you never leave the house.